Perkenalkan, nama saya Naila Siti Salma dengan NIM 101052500018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan definisi tentang Bell's palsy. Apa itu Bell's palsy? Bell's palsy adalah kelumpuhan mendadak pada satu titik wajah yang terjadi akibat gangguan pada saraf fasialis, yaitu saraf yang mengatur otot ekspresi wajah, produksi air mata, air liur, serta sebagian rasa pada 2/3 anterior lidah. Kondisi ini biasanya berkembang cepat dalam 1-3 hari pertama dan umumnya mulai membaik dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya Bell's palsy sering terjadi pada usia 40 tahun, penderita diabetes, dan wanita hamil. Insidennya terjadi hampir mencapai 15-30 kasus per 100.000 penduduk setiap tahun, tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan sekitar 18% pasien dapat mengalami kekambuhan. Penyebab pada Bell's palsy sering tidak jelas, namun dapat terkait infeksi herpes simplex dan lebih sering terjadi pada usia 40-an, penderita diabetes, dan wanita hamil. Bell's palsy adalah neuropati wajah perifer akut dan merupakan salah satu penyebab paling sering dari kelumpuhan wajah neuron motorik bawah. Insiden Bell's palsy terlibat dalam 60-70% dari semua kasus kelumpuhan wajah, diperkirakan 20 hingga 30 kasus per 100.000 orang setiap tahun, dengan prevalensinya serupa pada perempuan maupun laki-laki. Bell's palsy ini sering terjadi pada rentang usia 15 sampai 50 tahun. Kasus Bell's palsy lebih sering muncul di musim dingin atau perubahan suhu ekstrim. Penyebab utama terjadinya Bell's palsy adalah infeksi virus, kerusakan pada saraf wajah, serta paparan pada udara dingin. Beberapa kondisi dan faktor kesehatan dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami Bell's palsy, seperti orang pada masa kehamilan, stres, hipertensi, diabetes mellitus, dan infeksi virus atau saluran nafas. Patofisiologi Bell's palsy berhubungan erat dengan nervus facialis. Nervus facialis adalah saraf kranial ketujuh yang bertanggung jawab untuk mengontrol otot-otot ekspresi wajah, memberikan sensasi rasa pada 2/3 anterior lidah, dan mengendalikan air mata dan air liur. Otot-otot wajah diinervasi oleh nervus facialis. Selain memberikan inervasi motorik, nervus facialis juga memberikan komponen sensoris dan parasimpatik. Nervus facialis juga memberikan percabangan untuk sensoris vakum timpani dan malucus stapedius. Hal inilah yang menyebabkan gejala Bell's palsy tidak terbatas pada kelemahan otot saja. Kerusakan nervus facialis, inflamasi, dan edema, misalnya akibat infeksi, menyebabkan bagian nervus facialis yang berjalan pada kanal-kanal yang sempit mengalami kompresi dan menimbulkan kerusakan. Inflamasi pada kelenjar parotis juga bisa menimbulkan hal yang sama. Kerusakan pada nervus facialis di meatus acousticus internus, telinga tengah, kanal facialis, dan kelenjar parotis akan menyebabkan distorsi wajah dengan penurunan kelopak mata bawah dan sudut mulut pada sisi yang wajah terkena. Pasien dengan Bell's palsy juga dapat mengalami mata dan mulut yang garing, kehilangan atau gangguan pengecap, dan hiperakusis. Selanjutnya saya Christian Primebowo dengan NIM 101052500025 akan menjelaskan diagnosis dari penyakit Bell's palsy. Diagnosis penyakit Bell's palsy sendiri adalah diagnosis klinis. Anamnesis dari pemeriksaan yang teliti diperlukan untuk penegakan diagnosis. Diagnosis Bell's palsy ditegakkan dengan cara menyingkirkan etiologi lain yang bisa menyebabkan parese atau paralisis otot wajah. Tanda patognomonisnya mencakup paralisis otot wajah bagian bawah maupun atas yang akut dan mencapai puncaknya dalam 72 jam yang disertai dengan manifestasi klinis lainnya. Langkah berikutnya adalah menentukan apakah paralisis disebabkan oleh gangguan pada upper motor neuron atau lower motor neuron yang bisa dilihat dari otot-otot yang mengalami paralisis. Pada Bell's palsy yang merupakan lesi lower motor neuron, paralisis terjadi pada sisi ipsilateral wajah, termasuk dahi. Sebaliknya, pada lesi upper motor neuron seperti stroke atau tumor otak, dahi tidak terkena. Tingkat keparahan parese nervus facialis bisa dinilai dengan menggunakan Houser-Blackman grading system atau bisa disebut juga sistem Sunnybrook. Selain untuk menilai keparahan, sistem ini juga bisa digunakan untuk menilai kemajuan terapi.
Saya Bayu Adinata. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana Bell palsy. Yang pertama, terapi farmakologis. Penggunaan obat pereda nyeri untuk mengurangi ketidaknyamanan pada wajah pasien. Obat yang biasa digunakan adalah steroid. Obat ini membantu mengurangi bengkak pada syaraf supaya sarafnya tidak terjepit dan bisa pulih lebih cepat. Terkadang dokter juga memberi obat antivirus, terutama kalau dicurigai penyebabnya dari virus herpes. Yang kedua, perawatan mata. Perlindungan mata dari kekeringan dan iritasi dapat menyebabkan nyeri tambahan. Jadi, karena itu, kelopak mata kadang susah menutup, mata bisa cepat kering dan iritasi. Jadi, pasien perlu memakai tetes air mata buatan di siang hari, salep mata sebelum tidur, dan menutup mata saat tidur atau saat keluar rumah. Yang ketiga, rehabilitasi fisik, latihan wajah, dan fisioterapi untuk membantu mengurangi nyeri dan mempercepat pemulihan saraf. Setelah kelumpuhan, pasien dianjurkan untuk latihan gerak wajah pelan-pelan, lakukan fisioterapi. Tujuannya supaya otot wajah tetap aktif dan cepat pulih ketika saraf mulai membaik. Yang terakhir, yang keempat, terapi alternatif. Beberapa orang merasa terbantu dengan pijat wajah, akupuntur. Ini bukan yang wajib tapi bisa membantu mengurangi ketegangan dan membuat wajah lebih rileks. Sekian dari saya, terima kasih.